cry. Sore itu langit warnanya abu-abu kusam. Tipikal cuaca yang bikin malas keluar rumah. Di pojokan jalan yang sepi, berdiri toko es krim, Sweet Bliss. Catnya udah ngelupas di sana sini, dan papa namanya goyang-goyang kena angin. Bunyinya krit-krit bikin kuping geli. Wangi manisnya emang enak banget. Tapi, entah kenapa malah bikin bulu kuduk berdiri. Kayak bau bunga yang terlalu matang di pemakaman. Ziva, sumpah deh. Mending kita balik aja yuk. Perasaan aku gak enak banget dari tadi. Lihat deh, gak ada pelanggan lain kan? Kata orang-orang, siapapun yang jajan di sini bakal dihantui mimpi buruk yang gak masuk akal. Bau manisnya itu loh, kayak ada yang aneh. Bukan kayak wangi gula biasa. Halah, hari gini masih percaya gosip begituan? Justru itu yang seru, Zar. Kita buktiin sendiri. Beneran ada kutukannya? Atau cuma akal-akalan orang sini biar tokonya sepi? Kamu gak bosen? Apa jadi penakut terus? Masa kalah sama toko es krim tua yang catnya aja udah mau rontok gini? Bukan penakut, tapi waspada. Lihat tuh jendelanya, kayak ada bayangan yang ngintipin kita dari tadi. Kamu gak ngerasa aneh apa? Palingan juga bayangan pohon, Zar. Udah, aku lapar banget pengen yang seger-seger. Kalau kamu takut, pegangan aja sama jaketku. Yuk, masuk. Pas mereka dorong pintu, bunyi belnya bukan ting, lucu gitu, tapi malah kayak suara rantai karatan yang diadu. Suasana di dalam kontras banget sama di luar. Lampunya redup, kuning remang-remang, terus hawanya dingin. Bukan dingin AC yang segar, tapi dingin yang bikin tulang linu. Di dindingnya banyak foto anak-anak lagi makan es krim. Tapi kalau diperhatiin lama-lama, matanya kayak kosong. Gak ada binar senangnya sama sekali. Seorang wanita tua mendadak muncul dari balik meja kasir. Jalannya gak ada suaranya sama sekali, bikin Zara hampir loncat karena kaget. Selamat datang, anak-anak cantik. Jarang banget ada anak muda mampir jam segini. Biasanya semua orang sudah mengunci pintu rumah mereka kalau matahari mulai tenggelam. Sore, Nek. Kita mau pesen es krim nih. Rekomendasi yang paling enak di sini apa ya? Mau rasa apa? Vanilla yang klasik, coklat yang pahit, atau mau cobain menu spesial toko ini? Hanya ada di jam-jam rahasia seperti sekarang. Menu spesial. Emang apaan tuh, Nek? Rasa baru yang lagi viral atau gimana? Rasa yang cuma bisa kamu rasain sekali seumur hidup, nak. Rasanya bakal nempel terus di lidah, meresap ke dalam mimpi, sampai kamu gak butuh apa-apa lagi dari dunia ini selamanya. Ziv, denger nggak? Sekali seumur hidup katanya. Itu kan serem banget. Yuk, kita keluar aja. Beli martabak aja yuk. Diam dulu, Zar. Nek, saya mau satu rasa spesialnya ya. Kalau adik saya ini kasih vanila biasa aja, biar dia nggak makin parno. Malamnya, suasana di kamar mereka mendadak jadi mencekam. Padahal jendela udah ditutup rapat, tapi gordennya gerak-gerak sendiri, kayak ditiup angin kencang. Zara ngerasa udara jadi dingin banget, sampai napasnya beruap. Di dalam tidurnya, dia ngerasa kayak ada puluhan pasang mata yang ngeliatin dia dari pojokan plafon yang gelap. Sementara Ziva, tidurnya gelisah banget. Kakinya nendang-nendang selimut, dan keringat dingin ngucur kayak orang lagi lari maraton. Ziva, bangun Ziv. Sumpah, aku mimpi buruk parah banget. Anak-anak yang difoto tadi, mereka semua keluar dari bingkai, terus ngerayap di lantai kamarku. Suaranya kayak plastik diseret. Mereka mau teriak, tapi mulutnya penuh sama lelehan es krim hitam. Zar, aku juga mimpi aneh. Aku ngerasa dikurung di dalam ruangan. Badanku kaku gak bisa gerak. Terus nenek itu berdiri di depan kaca sambil ngasah sendok es krim. Dia bisikin aku terus. Katanya, sabar ya sayang, sebentar lagi kamu bakal jadi pajangan paling cantik di toko ini. Jangan nangis,
nanti es krimnya cair. Gila, ini nggak mungkin cuma kebetulan. Tuh kan, aku bilang juga apa? Es krim hitam yang kamu makan tadi pasti ada apa-apanya. Oke, aku akuin kamu benar. Kita nggak bisa diem aja. Besok kita balik ke sana. Sebelum keadaan makin parah. Aku ngerasa lidahku masih kerasa dingin, Ra. Dingin yang gak hilang-hilang. Besoknya, pas toko masih tutup, mereka mutusin buat balik lagi. Tapi lewat pintu belakang yang udah karatan di gang sempit. Ziva bawa senter kecil, sementara Zara bawa botol air mineral yang katanya udah didoain ibunya. Pas berhasil masuk setelah nyongkel grendel pintu, mereka nemu ruangan tersembunyi yang baunya amis banget, campur sama bau kulkas yang udah lama mati. Di sana ada meja kayu besar penuh sama barang-barang anak kecil. Ada boneka yang matanya hilang satu, sepatu yang ukurannya beda-beda, sama satu buku harian kecil yang sampulnya udah dekil, kena noda coklat. Lihat ini, Ra. Ada catatannya. Setiap anak yang makan es krim hitamku, jiwanya bakal jadi milik toko. Senyum mereka bakal aku kunci di foto agar pelanggan lain tertarik masuk. Dan ragam mereka bakal tetap dingin di dalam mesin pengaduk, biar rasa manisnya abadi. Ziva, jadi beneran foto-foto di depan itu anak-anak yang hilang di kota ini beberapa tahun lalu kan? Ya ampun, kita harus cabut sekarang, Ziv. Panggil polisi atau siapa, kek? Gak bisa asal lari, Ra. Kamu inget kan mimpi kita? Kita udah ditandai. Kalau kita cuma lari, kita bakal dikejar terus sama kutukannya sampai kita mati kaku. Kita harus selesain ini sekarang juga di sini. Mumpung nenek itu belum ada. Tapi, gimana caranya? Kita nggak punya apa-apa. Lihat tuh tangki gas sama kabel mesinnya. Kita harus bikin tempat ini nggak bisa dihuni lagi. Tiba-tiba lampu di ruangan itu kedap-kedip parah. Bunyinya kayak mau meledak. Nenek pemilik toko muncul dari balik bayangan di pojokan. Tapi kali ini mukanya udah berubah. Kulitnya kayak lilin yang mau meleleh, dan matanya merah menyala kayak bara api. Suara tawa anak-anak yang tadinya sayup-sayup sekarang berubah jadi teriakan melengking yang bikin telinga mau pecah. Kalian nakal ya, sudah dikasih rasa spesial malah mau membongkar rahasia dapur. Sekarang, mending kalian diam dan jadi bagian dari koleksi saya. Saya butuh stok baru untuk cabang baru. Nggak sudi. Lu kira kita takut apa? Dasar monster es krim bau tanah. Zara, jangan bengong. Cari korek atau apa aja yang bisa nyalain api. Tunggu, aku dapat pemantik di dekat kompor tua ini. Tapi gasnya bocor, Ziv. Baunya nyengat banget. Kemarilah nak, rasakan dingin yang abadi. Sekarang Zar, bakar semuanya. Zara nyalain pemantik itu dengan tangan gemetar. Seketika api gede langsung nyamber ke udara yang udah penuh uap gas. Suara ledakan kecil bikin kaca-kaca jendela pecah. Si nenek itu teriak melengking. Suaranya lebih mirip suara gesekan besi. Pas kulitnya yang kayak lilin itu mulai meleleh beneran kena panas api. Dia berusaha nyakar Zara, tapi Ziva narik Zara keluar lewat pintu belakang, tepat sebelum api nutupin seluruh ruangan. Toko itu habis dilalap, api malam itu juga. Langit yang tadinya gelap, jadi oranye terang. Zara sama Ziva cuma bisa duduk lemes di trotoar seberang jalan, sambil ngatur napas. Baju mereka penuh abu hitam, dan bau asap yang sangit. Pemadam kebakaran baru datang pas bangunan itu udah tinggal puing-puing. Tapi anehnya, pas api mulai padam dan semua kayu udah jadi arang, cuma satu benda yang masih berdiri tegak tanpa lecet sedikit pun. Apa nama kayu bertuliskan "Sweet Bliss", masih pastel cantik, bahkan gak ada bekas gosongnya. Ziv, lihat deh papa namanya. Kok gak kebakar sih? Padahal tadi apinya gede banget, sampai atapnya rubuh. Gimana kalau dia gak beneran mati? Mungkin emang gak semudah itu ngilangin kutukannya. Roh jahat kayak gitu gak butuh bangunan buat bertahan hidup. Tapi yang jelas, kita udah tahu cara ngelawannya. Kalau dia muncul lagi, kita gak bakal lari lagi.
Ziva. Tapi kok wangi vanilanya masih kecium ya? Padahal kan baunya bau sangit semua di sini. Ziva diem. Dia ngeraba sakunya. Dan dia baru sadar, lidahnya masih ngerasa dingin. Dingin yang sama kayak es krim hitam itu. Seminggu kemudian, di sebuah kota kecil yang jaraknya ratusan kilometer dari sana, ada sebuah ruko baru yang baru aja selesai dicat. Warnanya pastel cantik, ada balon-balonnya, dan banyak anak kecil ngantri di depan pintu. Di atas pintu itu, terpasang papan nama kayu yang sangat familiar. Bertuliskan, Sweet Bliss, cabang baru. Seorang wanita tua tersenyum lebar dari balik kaca, sambil menyiapkan satu cup es krim hitam pekat untuk pelanggan pertamanya. Kutukannya ternyata baru saja dimulai lagi.